Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama melalui kajian, diskusi, tanya jawab tentang berbagai permasalahan agama. Saya kira karena sudah sangat banyak pertanyaan yang masuk ini, jadi tidak perlu ada pengantar ya, langsung saja pertanyaannya ya. Saya jawab secara berurutan saja. Yang pertama, apakah batal wudu bila tidak sengaja menyentuh istri? Ya. Ini saya jawab yang panjang Pak ya. Kebiasaan saya dalam menjawab pertanyaan agama itu mengemukakan beberapa mazhab disertai dengan argumentasi dalil masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa memilih sendiri ya. Karena kalau hanya satu pendapat yang saya sampaikan, tidak menutup kemungkinan kemudian ada jamaah yang mengatakan, tapi saya pernah mendengar Ustaz jawaban yang berbeda dengan yang disampaikan, atau saya pernah membaca jawaban yang berbeda. Jadi saya jawab dengan berbagai pendapat disertai alasannya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih. Meskipun biasanya kalau sudah saya sampaikan seperti itu, tetap saja ada yang melanjutkan pertanyaannya. Kalau menurut Ustaz, misalkan jangan lagi menurut Ustaz, ini sudah menurut ulama yang saya sampaikan. Bapak Ibu pilih sendiri. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pertama ini, apakah batal wudu bila tidak sengaja menyentuh istri? Ada 3 pendapat ulama kita. Pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini yang umum diikuti di Indonesia. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh istri dalam arti kulit dengan kulit itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Kemudian dalam mazhab Hanafiyah, menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Jangankan istri, yang bukan istri pun tidak membatalkan wudu. Mau pakai syahwat, tidak pakai syahwat, tidak batal wudunya. Kalau masalah dosa, menyentuh yang bukan istri disertai syahwat tentu berdosa. Tapi masalah membatalkan wudu tidak membatalkan wudu. Karena yang membatalkan wudu itu bukan dosa. Yang membatalkan wudu hadas, bukan dosa. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang berdusta, apakah dia berdosa? Dosa. Wudunya batal tidak? Tidak. Kalau ada yang kentut, mohon maaf, berdosa tidak? Tidak. Wudunya batal atau tidak? Nah, jadi bukan dosa yang membuat wudu itu batal, tapi hadas. Jadi dalam mazhab Hanafiyah, menyentuh istri atau bukan istri, pakai syahwat tidak pakai syahwat, wudunya tidak batal. Kemudian pendapat ketiga mazhab Malikiyah dan Hanabilah merinci, menyentuh istri jika tidak disertai syahwat tidak membatalkan wudu. Tapi jika disertai dengan syahwat maka batal wudunya. Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan dalam memahami firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Yang isi ayat tersebut memerintahkan bagi orang yang mau salat untuk wudu, dan di situ ada penggalannya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh an-nisa. Arti harfiahnya perempuan, tapi an-nisa itu biasa digunakan untuk istri. Ini salah satu pembatal wudu. Imam Syafi'i memahami secara zahir bahwa menyentuh istri membuat wudu itu batal.
Tapi menurut Imam Abu Hanifah, kata lamastum di dalam ayat ini maknanya bukanlah menyentuh kulit dengan kulit, tapi yang dimaksud adalah melakukan hubungan suami istri. Itu yang membuat orang berhadas, bukan hanya wajib wudu, bahkan wajib untuk mandi. Nah, mazhab Malikiyah dan Hanabilah menghubungkan juga dengan beberapa hadis. Di dalam hadis itu diceritakan misalnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu Rasulullah kemudian melaksanakan salat tanpa wudu lagi. Maka itu dipahami bahwa menyentuh istri, bahkan mencium istri, sama sekali tidak membatalkan wudu jika tidak disertai dengan syahwat. Saya kira itu untuk pertanyaan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab.